Halo, selamat malam semuanya. Apa kabar kalian? Harusnya kalian baik-baik saja ya. Oke, teman-teman, tanpa berlama-lama, aku ingin membacakan temanya adalah dengan dia mendiamkan atau pergi dari kalian, bagaimana kondisi dia saat ini, ya? Bagaimana kondisi dia saat ini ketika mendiamkan atau pergi dari kalian. Kita akan lihat dulu. Kita akan ambil 2 kartu, kita samakan energinya di sini ya, teman-teman. Ketika dia mendiamkan atau pergi dari kalian, sebetulnya apa yang ada di pikirannya? Oke, dia ingin kebebasan ya. Ketika dia mendiamkan kamu, atau nyuekin kamu, atau pergi dari kamu, dia menginginkan adanya kebebasan. Apa yang memblocking dia ketika bersama kamu? Dia merasa ya hubungannya ketika dia tidak diberikan kebebasan, aku melihatnya dia kayak merasa terkontrol ya. Kamu tuh selalu jadi kayak satpam atau mata-matanya dia nggak suka itu. Apakah ini menjadi problem yang besar untuk dirinya? Kita akan lihat iya, karena di sini dia tidak bisa memutuskan keputusannya sendiri. Ini menjadi masalah buat dia. Masalahnya, isunya apakah begitu berat? Aku melihat iya. Yang dia pertimbangkan adalah kalau semakin lama kamu di sini berada di samping dia, kamu akan menguasai dia, nggak cuma dari pikiran, tapi akan menguasai dari batinnya juga dan juga fisik, ya, fisik dan pikiran. Apakah setelah dia pergi di sini ada namanya kekuatan ketika dia sendiri? Aku melihat ada kartu Two of Coins ya. Nah, ini tipe-tipe orang yang nggak pengen diatur, merasa kalau diatur kita sudah terlalu banyak intervensi sama dia. Ketika pergi, dia pergi dari kamu ya. Ketika kamu kayak udah kita stop aja, kita nggak usah hubungan lagi. Orangnya kayak bingung. Ya, bingungnya itu lebih seperti kayak dia jadi unstable karena dia melakukan apa yang dia mau, bebas sebebas-bebasnya sampai dia tidak menyadari bahwa tidak ada yang mengontrol, tidak ada yang bilang jangan begini, jangan begitu. Ada kartu Page of Coins ya, teman-teman. Di sini dia kekurangan orang yang merhatiin dia. Biasanya nih dia dapat perhatian, kamu udah makan belum, kamu udah sholat belum, kamu kerja mau kerja ya, apa gimana, itu nggak ada yang merhatiin lagi. Jadi secara nyata dia kayak merasa tidak dicintai ya. Kemudian kita lihat di sini mengapa dia begitu kuat untuk tidak menghubungi kamu saat ini. Ada kartu Nine of Cups. Fase-fasenya adalah dia menikmati kesendirian. Selain itu dia juga gengsi, ya. Kalau aku udah merasa udah cukup kayak begini ya udah, aku jalani dulu. Dia masih ada pikiran gini loh. Mungkin aku harus bisa mandiri, ya. Aku harus menikmati apa yang memang sudah jalannya seperti ini. Kita lihat bagaimana dia memikirkan kamu. Nah, di sini dia bilang kamu itu pantas mendapatkan seseorang yang memang minimal sama pemikirannya kayak kamu, yang nggak kemana-mana, yang mungkin nurut sama kamu, yang betah berada di sisi kamu setiap saat. Apakah dia bisa menjadi orang seperti itu? Kita akan lihat ya. Di sini enggak ya, teman-teman. Aku lebih bilang enggak. Dia kurang bisa memenuhi keinginan kamu. Dia nggak mau diintervensi. Dia bukan tipe-tipe yang mau ngajak kerja sama gitu loh. Sementara kamu di sini keinginannya adalah mendapatkan seseorang yang memang melihat kamu apa adanya, terus
memang ingin kayak ada bahtera bersama ya. Kamu adalah bagian dari perjalanannya. Sementara dia di sini orangnya independen ya, keras. Ada kartu King of Coins itu melambangkan dia orangnya ini sangat keras, sangat tidak peka terhadap emosi. Ini kita udah baca beberapa ya. Aduh, berapa kartu tuh aku buka? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 loh. Banyak teman-teman. Ada 10 untuk mejaku nih. Besar. Jadi kalian bisa lihat ya. Sekarang kita akan buka bagaimana dia saat ini. Bagaimana dia saat ini. Queen of Swords. Dia lebih bisa bijak dalam menentukan sikap mungkin. Dia kalau ngomong juga nggak perlu mikir, nunggu persetujuan kamu. Bagusnya adalah dia bisa memutuskan apa yang harus dia putuskan. Yang kedua, ada kartu The Lovers. Mungkin ada beberapa di sini yang memutuskan untuk melupakan kamu dan dia kayak punya orang lain ya di sana. Dia punya orang lain, dia membuka diri untuk bisa mencintai seseorang tersebut atau ingin mencari pasangan baru. Ada kartu King of Swords, dia menunjukkan bahwa aku nih pemimpin. Aku tidak mau diatur-atur, apalagi sama kaum Hawa. Kalau dia seorang maskulin atau dia laki-laki, ya maskulin tuh maksudnya dia biarpun dia cewek tapi dia sisinya maskulin gitu. Misalnya kayak Dewi Perang gitu ya, itu maskulin karena dia suka perang. Karena ada kan kalau wanita feminin di rumah aja gitu. Dia dianggap sama pasangannya sekarang adalah dia orang yang keras dan dia di sini dia yang mengontrol karena sebelumnya dia di sini adalah yang dikontrol. Jadi dia dulu lemah, sekarang dia makin kuat. Ada kartu The Stars ya. Sebetulnya dia bukannya tidak punya nurani ya teman-teman. Sebetulnya ada kelelahan juga kenapa dia tuh selalu keras dengan dirinya sendiri. Dia pengen disembuhkan sih, pengen kayak dia yang dulu, pengen jadi dia yang dulu. Ada kartu Seven of Coins. Sebenarnya walaupun dia lelah di sini, tapi aku melihat dia punya rencana ke depan ya, yang masih harus dicapai. Mungkin bersama pasangan yang baru. Ada kartu Ace of Cups dan ada kartu Four of Swords. Aku melihat ya bahwa hubungan dia ketika dia bersama dengan orang baru ataupun dengan siapapun di sini, sepertinya dia tidak bisa menjadi seorang yang diagungkan atau dia nggak bisa jadi seorang pemimpin karena dia terlalu banyak berencana namun gagal dalam melakukan tindakan. Sama-sama aja dia ini adalah orang yang lemah sebetulnya, dia tuh butuh didorong, tetapi dia sendiri nggak bisa gerak gitu loh. Sementara kan ketika bersama kamu, orang yang 50% di belakang dia adalah kamu. Jadi kamu adalah penggerak, dia yang melaksanakan berdasarkan yang kamu rencanakan untuk dia. Kamu sebetulnya adalah pemikir. Kalau aku bisa lihat di sini, kamu adalah yang membuat dia maju. Tetapi dengan pasangan yang sekarang, kondisi dia dengan pasangannya saat ini, aku melihat sih dia fail ya, dia gagal untuk menjadi pemimpin. Hanya rencana-rencana aja namun tanpa aksi. Ada di sini yang aku bilang dia mungkin mendapatkan cobaan secara tiba-tiba, bisa putus dengan pasangan, ya tidak dihargai. Dan di sini ada kartu Eight of Wands. Di sini ya dia ingin bebas lagi. Bisa jadi hubungan ini gagal total atau tidak akur dengan pasangan. Yang aku lihat sih tidak akur dengan energi pasangannya. Kita masuk ke dalam perasaannya ya teman-teman.
ceritanya ada kartu Four of Coins, ada kartu Nine of Wands, dan ada kartu Two of Wands. Orang ini memang dasarnya memang mager untuk bergerak ya, malas gerak untuk mengambil peluang. Karena menurut dia nggak punya rencana apa-apa ke depan, nggak pernah punya perencanaan, nggak pernah punya minat. Mungkin itu yang membuat pasangan dia uring-uringan. Kita ambil lagi di sini. Yang dia rasakan sekarang adalah imagine dan envision. Aku melihat dari sini ya, dia itu kayak sudah menorehkan sebetulnya semua perencanaan, mengimajinasikan bahwa dia tuh bakal sukses dengan kerjanya sendiri, dengan dia nggak butuh supporter, dia bilang gitu. Aku bisa melakukannya sendiri. I'm doing by my own self gitu ya. Dia punya rumah yang bagus, karir yang oke, kendaraan yang bagus, hidupnya happy lah. Rencana dia tuh pengen kayak di awang-awang gitu. Jadi orang yang sukses, cita-cita itu boleh ya. Di sini dia menerima cinta baru. Awalnya seperti itu ya, dia menerima cinta baru kalau aku lihat. Dengan harapan pasangan dia itu lebih bisa memberikan support ya. Memberikan support. Jadi dia menerimalah perhatian dari orang ini. Nah, ketika dia sudah bertemu dengan pasangannya, dia banyak berdoa dan berharap. Padahal yang diinginkan pasangannya adalah seseorang yang dia support, seseorang yang bergerak. Tapi di sini tidak bergerak sama sekali. Ada kartu Earth Magic. Dia selalu mengandalkan intuisi dia ya teman-teman. Lebih kepada berdoa daripada dia bekerja aksi. Nah, di sini ada kartu Speak Your Mind. Mungkin di sini dia itu banyak kayak infoin bahwa gue tuh pengen gini gitu loh. Dalam pikiranku gue tuh seperti ini, gue tuh mau ini, mau itu, mau ini, mau itu ya. Dia membicarakan rencananya kepada pasangannya yang sekarang. Namun di sini persiapannya seperti belum banyak. Jadi masih kayak rancangan-rancangan yang nggak tahu dia harus gimana. Ya, dia mencoba untuk harmonisasi dengan pasangannya, dan di sini aku melihat sebenarnya di antara kerja kerasnya dia ya, dia tuh memang ada niatan untuk berubah gitu loh teman-teman, untuk mengikuti mimpi dan lain-lain. Speak the truth. Seseorang ini, kalaupun dia dengan pasangannya sekarang, PR-nya itu masih banyak. Dia cerita dia pengen gini. Tetapi dia kayak nggak mau mendengarkan nasihat dari pasangannya juga yang sekarang. Pasangan yang sekarang ini kalau aku lihat ciri-cirinya seperti apa sih pasangan yang sekarang? Pasangannya dia itu dipilih nggak sengaja ya, benar-benar kayak orang baru. Terus di sini pasangannya sebenarnya mensupport dia. Ini adalah orang yang bebas, orang yang orang yang nggak ada ikatan dengan siapapun. Dan sekarang kondisinya pasangannya itu memang mensupport dia. Tapi mensupport bukan berarti yang kayak melarang ini itu ya teman-teman, tidak mendominasi, tapi kayak memberikan bantuan. Dan aku lihat di sini pasangan yang baru tuh lebih sabar kayak menghadapi dia gitu loh, lebih sabar menghadapi dia. Dan ada kartu The Sun. Jadi pasangan yang baru ini menganggap dia seperti anak kecil yang butuh bimbingan. Oke.
Kalau kamu lihat apakah dia ada kemajuan yang berarti sekarang? Kemajuan dari aksi nggak ada, tapi secara spiritual aku ngelihat dia lebih bisa kayak memberikan perasaannya kepada orang yang baru. Gitu. Dan ada kartu Page of Swords. Ya. Pasangannya ini nggak berusaha untuk mengontrol dia loh. Tapi lebih memberikan, kamu tahu, memberikan sebuah kayak ujangan aja. Kamu harus gini, gitu ya. Kalau bisa begini. Dia jadi pede untuk melawan arus. Kenapa? Karena memang ada perhatian yang diberikan sama pasangannya tanpa dia harus memberikan effort yang lebih. Bandingkan ketika dulu dia bersama kamu, sama-sama keras kalian itu. Ya, kadang-kadang kan memang ada pepatah bilang begini nih, pasangan yang tepat akan membawa kita ke arah yang lebih baik. Contoh, kalau kamu lihatnya artis-artis ketika dia dulu sama pasangan yang lama, dia berantakan, tapi ketika dapat pasangan yang baru, dia diberlakukan bak putri atau bak raja gitu. Jadi happy. Ini yang terjadi. Sebenarnya dia masih ingat nggak sih dengan kamu? Kita lihat ya, apakah dia masih mengingat kamu di sini. Ada kartu Six of Wands. Ada kartu Seven of Swords. Teman-teman, dia ingat kamu, tetapi aku melihatnya gimana ya? Kalau dia ingat kamu, nanti bakal ada sesuatu yang terjadi. Dia merasa energinya memang nggak cocok. Atau dia merasa gini, aku mendingan pergi daripada kita saling menyakiti. Ada kartu Three of Swords. Dia nggak mau lagi sakit hati. Dan dia nggak mau juga membuat kamu sakit hati. Ada kartu Two of Cups. Sebenarnya kalau dibilang rasa cinta, rasa welas asihnya itu tidak berubah. Dia tidak menampik bahwa kamu tuh adalah chemistry-nya dia. Orang yang pernah hadir di hidupnya dia. Tetapi di sini aku ngelihat saatnya untuk pergi. Dan ada kartu The High Priestess. Kalau aku lihat perasaan dia kepada kamu lebih seperti kayak dua orang dewasa yang ingin growth, gitu aja. Ya, chemistry-nya masih ada. Tetapi dia bilang bahwa kamu tuh lebih pantas mendapatkan seseorang yang mungkin bisa memprovide kamu, gitu. Itu yang dia bilang di sini. Apakah dia ingin kembali sama kamu? Someday apakah bisa kembali? Ada kartu Knight of Coins ya, teman-teman. Tergantung bagaimana nanti. Ini lebih sebetulnya sih lebih ke enggak dulu gitu ya, lebih ke enggak dulu. Lebih berpikir kayak apalagi nih resikonya ketika aku sudah ketika aku memilih dia, apakah ada perubahan. Jadi ini lebih seperti enggak dulu gitu, teman-teman. Sedih ya kalau pada akhirnya kalian itu susah untuk kembali lagi. Bacaan ini adalah untuk kamu. Ini aku nggak buka inisial dia ya, tapi ini adalah bacaan untuk kamu. Mungkin bisa resonate, bisa enggak. Kalau yang namanya enggak di sini, ya berarti kalian lihat aja situasi kondisinya sama atau enggak. Kalau misalnya enggak, ya udah, ini jadi ini aja, jadi bacaan hiburan aja ya. Ada W, B, C, H, O, D, V, dan Z. Aku ambil lagi 3, 2 lah. Ada G dan A ya. Ini untuk kamu ya teman-teman. Mungkin begini, ketika kita berpikir dia dengan orang lain kok dia bisa lebih happy daripada sama aku, kenapa aku nggak dikasihkan kesempatan?
Kenapa dia masih kayak nanti dulu deh. Ini ya teman-teman, dia merasa ketika bersama kamu dia tidak bisa maju. Itu dia selalu tidak bisa ini, tidak bisa itu. Jadi aku minta maaf juga nih yang membacakan ini untuk kalian. Kalau kalian menginginkan seseorang ini kembali, sebaiknya kalian healing. Sebaiknya kalian jangan terlalu banyak berharap, tapi serahkan semuanya kepada semesta. Aku nggak bilang kalian adalah orang jahat, aku nggak bilang kalian 100% salah. Kesalahan itu dari milik berdua, ya. Dia mungkin ketemu kamu, egonya lagi belum tenang. Ketika dia ketemu sama orang baru, dia lebih nyaman, lebih merasa, oh ini loh rumahku. Ya, kalau aku bisa bilang untuk nama-nama yang di sini sebaiknya hentikan untuk mengharapkan dia kembali. Tetapi kalau misalnya namanya nggak ada di sini, mungkin nggak dia kembali. Bisa mungkin karena ini bacaannya ya di sini. Kalau di sini ada inisial nama kamu, ada nama pertama dan nama kedua kamu, ya I'm sorry to say. Gitu ya. Di sini apa sih PR untuk kamu? Apa yang harus kamu perbaiki? Apakah aku bisa dapat pasangan baru? Bisa. Tetapi harus kamu perbaiki ini. Affirmation for positive change. Kamu harus ada perubahan besar-besaran, teman-teman. Dari sisi sifat, ya, keinginan. Gini, perubahannya terkait apa? Pikiran-pikiran buruk, negatif. Kemudian di sini kalau aku ngelihat ya, mendominasi, itu harus kamu rubah ya teman-teman. Menginginkan sesuatu yang sebetulnya, atau memaksakan sesuatu yang sebetulnya dia juga tidak into you. Ada kartu The Hangman di sini. Stop untuk menutup diri. Stop dengan pemikiran kamu sendiri. Kadang-kadang kamu juga harus menerima pemikiran orang lain, karena The Hangman ini adalah kayak bentuk seakan-akan kamu yang berkorban segala-galanya untuk orang tersebut. Mulai sekarang, kalau punya pasangan, nggak usah terlalu yang jungkir balik. Ya, biasa-biasa aja. Supaya kelihatan effortnya gimana, biar dia yang datang ke kamu. Jika memang dia cinta sama kamu, dia nggak akan mengecewakan kamu. Kamu nggak perlu capek-capek untuk ngurusin sampai sebegitunya. Ya, jangan terlalu strict. Karena apapun yang melekat sama kita, itu bisa pergi. Oke? Terima kasih dan selamat malam untuk yang nonton video ini. Semoga kalian nggak sedih. Dan kalau untuk lahiran aku yang power of numbers ya teman-teman, itu lebih ke arah potensi ya. Kedepannya kamu mau gimana, perencanaan yang baik seperti apa, pengennya gimana, kenalan sama orang baru bagus atau enggak, lebih ke gitu. Tapi kalau misalnya pertanyaan kalian yang seputar emosi, perasaan, kalian ke tarot ya ngambilnya, jadi itu bisa dibedakan. Terima kasih yang sudah ikut readingan aku. Sampai jumpa. See you. Selamat malam.